Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rame. Bagus ya, semangat sekali kelas ini. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks cerita inspiratif. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Are you ready? Yes, I'm ready. Before we start study, let's pray together. By begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan dimulainya pembelajaran dengan berdoa, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian dapat pembelajaran yang bermakna pada pertemuan kali ini ya. Kelas ini ada yang tidak hadir? Siapa? Nomor absen berapa ya? Ini 2. Andini kenapa? Oh, izin. Baik, tidak apa-apa ya. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali bersama kita untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang materi teks cerita inspiratif. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Kalian juga bisa membacanya ya. Untuk yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan ungkapan simpati dari teks cerita inspiratif. Apakah kalian sudah siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Baik, sebelum Ibu lanjut nih ya ke pembelajaran, Ibu mau membuat kesepakatan dulu untuk mengetes gitu kesungguhan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Setuju? Setuju. Nah, alur pembelajaran yang akan kita lalui supaya kalian nanti akan tahu ya alurnya itu seperti apa sih dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama itu ada orientasi permasalahan. Jadi nanti kalian diberi permasalahan mengenai teks cerita inspiratif. Nanti akan berdiskusi berkelompok ya dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ada rencana asesmen. Kenapa Ibu sampaikan rencana asesmen ini? Karena rencana asesmen ini bertujuan supaya kalian itu mengetahui bahwa setiap yang kalian lakukan di kelas itu akan mendapatkan penilaian, baik itu positif atau negatif ya. Mari kita mengingat pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks diskusi. Oke, betul ya. Berarti pasti pada ingat ya tentang teks diskusi. Lalu kita mendiskusikan tentang kebudayaan lokal ya, kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, kalian ini kan di sini pesantren ya. Itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kira-kira Ibu bertanya, apakah kalian bangga dengan budaya kalian? Bangga. Hari ini kan kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Kira-kira ada gak kisah inspiratif dari daerah masing-masing? Ada. Contohnya? Si Pitung. Terus apa lagi? Dari Sunda apa? Dari Ciamis apa? Sangkuriang, Ciung Wanara ya kalau di Ciamis itu. Anak singkong siapa? Tanjung. Kan cerita inspiratif itu bisa berupa fiksi ya maupun non fiksi. Ibu ingin
satu orang menjawab pertanyaan satu-satu gitu ya. Cuman mau bertanya aja ini mah, jangan takut ya. Oke, apakah kalian pernah mempunyai orang yang menginspirasi? Cuma satu orang aja. Punya Siapa? Fatia Farina. Siapa ya? Yang baru lulus di Columbia University. Itu kenapa menginspirasi? Soalnya dia tuh latar belakang keluarganya emang biasa aja gitu. Si bapaknya S1, ibunya SMA doang, tapi dia bisa lulus S2 di universitas terutama di Columbia. Oke, jadi ada keterbatasan, tetapi dia mampu menjadi orang yang hebat. Nah, lanjut sekarang. Boleh kalian mengoperasikan laptopnya untuk mengisi Kahoot sebagai asesmen diagnostik. Jadi kalian isi dengan serius karena ada langsung penilaiannya di situ ya. Sesuai dengan kemampuan saja. Kita mulai ya. Siap. Teks yang berisi kisah yang mengunggah pembacanya untuk menulis pengalaman. Ayo, 2 orang lagi. Betul ya. Teks cerita inspiratif. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya, kita lihat nih juaranya siapa. Oke. Plot ya. Ibu akan mengirimkan link ini tes diagnostik non kognitif ya. Nanti kalian isi secara jujur ya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit deh ya. Di link nanti akan dibagikan ya. Diisi nama lengkap, kemudian kelas ya, Google Form-nya. Sudah selesai ya ngisinya. Jadi setelah kita tadi sudah mengisi Kahoot, terus sudah menjawab pertanyaan pemantik dari Ibu, apa yang bisa kalian simpulkan tentang cerita inspiratif? Menurut Kinan, cerita inspiratif itu apa? Cerita yang seperti apa? Cerita yang dapat apa? Oke, cerita yang dapat menginspirasi pembacanya. Itu garis besarnya ya. Apapun jenis cerita, mau itu fiksi atau non fiksi, kalau dia bisa memberikan inspirasi, memberikan pengalaman yang baik untuk pembacanya, itu cerita inspirasi. Nah, ini ada salah satu cerita dari Kota Tasikmalaya, pendopo Tasikmalaya. Ada patung nenek-nenek di tengah bawa bendera. Ya. Nah, itu adalah pahlawan dari Tasikmalaya. Dia itu namanya Maeroh ya, patung Maeroh sama suaminya ya. Nah, ini cerita singkatnya seperti ini. Mak, arina rek pasir deui bae. Kayak bahasa Sunda ya. Ade rohana. Mak nitip si apanya? Disaprak harita gunung galunggung gitu. Ilmu kuring menjadi hese cai. Hiji-hijina cara diwal tinugar gunung sangkan cai ngamalir kalembur kuring. Dulur-dulur, ieu cai geus ngocor. Alhamdulillah Gusti. Ya, baik. Tadi siapa?
Maero. Jadi Maero itu kenapa menginspirasi? Pantang menyerah, dia itu mendapatkan penghargaan sampai dibuatkan monumen patung ya di alun-alun karena telah menciptakan saluran air dengan alat-alat yang sederhana yaitu linggis dan juga cakul. Akhirnya diberikan penghargaan lah Maero sebagai seseorang yang menginspirasi dari kota Tasikmalaya. Nah itu contoh yang non fisik. Yang ini ya, nanti kalian simpulkan ya. Ini ada cerita yang akan menyadarkan kita akan kehidupan yang lebih baik. Belajar mengerti hidup melalui lompatan bola. Baik, nah kita lanjut. Apa kira-kira yang bisa menginspirasi dari seekor belalang? Apa? Lingkungan, sering mencoba gitu ya. Kenapa Ibu bilang lingkungan? Karena suatu terbatas di kota Ya. Si belalang yang hidupnya di kotak, dia tidak bisa bereksplorasi lebih banyak tentang dunianya ya. Dia terbatas dengan kotak atau dengan kardus sehingga lompatannya tidak menjulang tinggi, terbatas karena tidak bisa kemana-mana lagi selain di situ. Setelah kalian memahami tentang simpati, empati, kepedulian dan juga perasaan pribadi, kita akan bermain card shot. Nah, putar. Nanti Ibu berhentiin lagunya. Nanti ke depan, ya. Yang tahu lagunya sambil nyanyi boleh, ya. Ayo ke depan. Lanjut. Ke belakang. Ayo, kita ambil. Simpati, empati, kepedulian, perasaan pribadi. Ayo ambil satu. Aku bisa merasakan permasalahan yang sedang kamu alami, kawan. Kalau kamu ketahui, aku akan selalu ada mendengarkan keluh kesah. Sedih sekali rasanya harus berpisah dengan teman-temanku dan pindah dari sekolah ini. Dadah. Ini kan? Ya, perasaan pribadi guys. Sok, kalau udah langsung tempel. Uang tersebut sebagai sisa untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nih, kira-kira betul tidak nih yang Syahda tadi dari simpati? Ungkapan? Simpati, betul. Cung yang betul. Berarti ada yang salah. Yang ada yang berpendapat empati? Tidak ada? Ya, betul ya. Simpati karena hanya ungkapan perhatian ya. Berarti betul semuanya ya? Betul ya, luar biasa. Nanti kelompok yang Ibu sebutkan ke sini ya. Alifa, Azka, Dia, Nazmi. Perwakilannya boleh ke sini. Reva, Salma, Nadine, Nasya, Safira, Hasna, Kenya, Anissa. Nah, silahkan ya di situ kalian mengisi. Di situ sudah ada cerita inspiratifnya. Petunjuknya juga sudah dituliskan ya di LKPD-nya. Kemudian kalian isi, setelah dibaca, isi perasaan, simpati, empati, kepedulian, perasaan yang terdapat pada cerita inspiratif tersebut. Silahkan dikerjakan, duduknya boleh berkelompok.
Ina. Nama kelompoknya kalian cari nama pahlawan dari kota Tasik ya. Bebas. Ya. Sartika tuh Sartika. Nah, itu boleh isi simpati. Gimana, udah paham belum simpati? Ada ungkapan perasaan ini gak, perhatian dari teks itu, perjalanan mengejar mimpi. Udah selesai semuanya? Kalau sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu sebentar ya. Ada yang pernah ice breaking ketika ibu bilang 0, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang -2, kalian tidak tepuk tangan. Kalau ibu bilang -1, kalian tepuk tangan 1 kali. Paham? Paham. Oke, siap? Jadi ini untuk tes konsentrasi. Mana tangannya? Siap ya? -1. Berapa kali berarti? 1. -1. -1. -1. -2. Nah. 0. 0. 0. -1. -2. Hebat ya, berarti sudah mulai konsentrasi. Oke, siapa yang mau pertama presentasi? Boleh, kelompoknya Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil EKPD kami tentang teks konsentratif. Yang pertama ada simpati. Tidak ada jawabannya dan juga berarti alasannya karena teks tersebut, teks ini yang 10.000 itu teksnya tidak berisikan kata-kata yang mengandung unsur sifatnya. Gitu. Alasannya karena bisa saja itu dapat membantu orang yang membutuhkan. Kemudian sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, siapa yang mau kedua tampil? Boleh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sudari yang menganggotakan saya yang Salim. Berdirinya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Berikut ceritanya. Untuk sekian hasil dan presentasi dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nggak kabarin? Tepuk tangan. Baik, sudah semuanya tampil ya, 5 kelompok. Tadi juga sudah mengungkapkan pendapat masing-masing. Jadi ada berapa cerita berarti? 3 ya. Judulnya apa? Mengajar perjalanan mengejar mimpi, terus dan 10.000. uang 10.000. Ya, yang itu ya. Mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Teks cerita inspiratif. Apa cerita inspiratif itu? Ya, betul ya. Cerita yang memberikan inspirasi kepada seorang atau kepada orang lain. Kemudian, ungkapan yang selalu ada atau yang biasa ada dalam cerita inspiratif cirinya. Ada ungkapan apa aja? Empati, kepedulian, dan perasaan pribadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, Ibu ingin bertanya bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian paling sukai, bagian yang mana? Tahu. Terus ada lagi yang lain?
Menyanyi. Oke, berarti apakah pembelajaran hari ini bermakna? Ya. Apakah memberikan manfaat untuk hidup kalian? Ya. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan cara membuat teks cerita inspiratif. Namun sebelum kalian membuat cerita inspiratif, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang cerita inspiratif, Ibu ingin kalian mencari tahu kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di daerah sekitar sini. Berarti di daerah mana ini? Cineam. Ya, kalian analisis apa budaya yang bisa diambil, kemudian nanti kalian tuangkan ke dalam bentuk Canva. Bisa ya? Bisa. Nanti dari hasil analisis kalian itu bisa dicari inspirasinya itu ada di sebelah mana. Seperti itu ya? Dapat dipahami? Dapat. Nanti kita ulas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya tentang apa tadi? Membuat cerita inspiratif. Ya, berdasarkan struktur dan kebahasaan cerita inspiratif. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas segala perhatian semua anak-anakku. Mudah-mudahan semua yang kalian lakukan hari ini dalam menuntut ilmu diberikan keberkahan ya, dan manfaat yang luar biasa untuk hidup kalian. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, silahkan ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Semangat. Sampai bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.